sekarang udah masuk ke eranya Sahara. Masuk ke era-era di mana kita harus ambil panggung bisnis ini ya. Kita udah ada di masa ya orang-orang lebih suka dengan yang namanya komunitas. Orang-orang lebih suka dengan yang namanya penjualan ya, bukan cuma sekedar daftar-daftar doang. Teman-teman lihat nggak sih tren masyarakat sekarang, tren orang-orang di media sosial? Itu orang tuh lebih suka yang namanya omset, penjualan, keuntungan. Ya, jadi kita juga harus ngikutin perkembangan zaman ya. Kadang orang-orang kalau ditanya siapa yang pengen beli mobil, semuanya pengen gitu ya. Semuanya pengen, tapi ya kalau kita nggak ngasih tahu caranya, mereka tuh sekarang tuh udah nggak tertarik untuk orang-orang di generasi saya ke bawah nih ya. Gen Z lah terutama. Beda sama generasi saya ke atas, dalam artian yang generasi kolonial. Mungkin masih bisa ya. Siapa yang pengen kebeli mobil, kebangun rumah, caranya bergabung. Gitu doang mereka daftar. Tapi untuk Gen Z ini nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Ketika kita ngasih tahu, ini cara bergabungnya kayak gini, mereka kan mikir, kok bisa dengan uang segitu bisa dapat rumah? Wah, ini MLM ya, gitu kan. Nah, itu saking apa namanya ya? Gen Z itu berpikirnya itu banyak yang gak realistis ya kalau kita masih membahas tentang MLM dengan gaya-gaya kolonial. Makanya nanti kita emang perkuat di Sahara Affiliate. Makanya saya bentuk Sahara Affiliate. Makanya saya nggak pernah takut kalau ada yang bikin MLM baru. Saya nggak pernah takut. Karena saingan bisnis Sahara ke depan itu bukan MLM, tapi affiliate yang emang udah jalan dari beberapa tahun yang lalu. Sementara Sahara masuk dunia affiliate ini baru-baru gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau ada MLM baru keluar A, B, C. Kalau setiap MLM yang keluar hanya fokus perekrutan, saya nggak pernah takut. Kenapa Kang bisa gitu? Iya, karena setiap MLM yang baru keluar, kebanyakan mereka tuh fokusnya di rekrutmen, bukan di omset penjualan. Karena rekrutmen ini ada titik jenuh, teman-teman. Beda sama omset penjualan. Kalau omset penjualan itu memungkinkan teman-teman punya penghasilan setiap hari. Tapi kalau rekrutmen, itu nggak memungkinkan teman-teman bisa punya penghasilan setiap hari. Karena kita setiap orang nggak bisa menjual paket produk atau mendaftarkan orang setiap hari. Ada masa titik di mana kita itu emang udah nggak bisa closing lagi atau ngajak orang daftar lagi. Makanya kita akan kombinasikan antara Sahara Reseller dan juga Sahara Affiliate. Untuk apa? Untuk jangka panjang. Bahkan ke depan Sahara ini bisa jadi independen. Ketika teman-teman punya kemampuan, punya keahlian, teman-teman punya produk yang bagus, kita bisa usulkan nanti ke Base Corporation. Ya, dimasukkan ke program affiliate-nya Base Corporation. Ke depan itu bisa kayak gitu loh. Kenapa? Karena kita punya owner yang luar biasa, yang mikirnya jangka panjang ya. Yang mikirnya jangka panjang. Owner Base Corporation ini bahkan udah mulai melek dengan yang namanya affiliate. Udah mulai setuju produk PT Base dijual di TikTok. Udah mulai setuju yang namanya kita menciptakan produk yang bisa bersaing. Ya, teman-teman harus mulai buka mata, buat pikiran. Saya yakin ya, 10 tahun ke depan MLM ini udah nggak dikenal sama orang itu. Wah, MLM mah udah nggak zaman. Saya yakin 10 tahun ke depan, tapi ya masanya affiliate ini mulai dibangun sekarang oleh para TikTok. Bahkan sekarang makanan, tempat ya itu bisa diafiliatkan di TikTok. Jadi teman-teman semua sekarang harus persiapkan ilmunya. Jadi Sahara ini harus menjadi komunitas yang bisa menghasilkan selain motor, mobil, dan rumah, tapi penghasilan yang besar. Siap nggak teman-teman semua? Nah, sebelum nanti kayak saya kasih kisi-kisi ke teman-teman semua, strategi kita, saya kasih dulu bocoran ke teman-teman semua apa yang sedang terjadi di bulan Syawal ini. Oke, saya mulai cerita ke teman-teman semua. Siap ya? Ya, siap teman-teman semua sambil ngopi. Ini saya udah bikin Ecomax dicampur Bimax. Insya Allah kuat. Ini saya mulai cerita secara utuh ya, dari awal sampai akhir. Teman-teman siapin, insya Allah 5 jam ke depan selesai. Oke, gini ya teman-teman. Sebelum teman-teman kenal Base Corporation, ya teman-teman harus kenal saya dulu. Harus kenal saya dulu kan. Nanti kan saya yang mentorin teman-teman semua. Nih, sejarah saya daftar PT Base. Ya, jadi jangan sampai teman-teman semua meragukan saya dan founder-founder Sahara yang emang lahir karena adanya Sahara ya. Kecuali satu orang yang kemarin. Itu kayaknya dulu lahirnya itu salah bikin gitu Pak Hidayat tuh. Jadi saya ya 2019 itu kan saya selalu sering cerita ya, 2019 saya ojek online, bener nggak?
Saya itu 2017 fokusnya di mana? Di Paytrend. Paytrend itu salah satu network marketing yang ada di Indonesia dulu lebih besar dibanding Base Corporation. Sebelum Base Corporation naik, itu Paytrend udah lebih besar. Paytrend itu apa? Ada yang tahu MLM apa? Itu adalah network marketing yang bergerak di bidang e-payment. Ya, pulsa dan sebagainya. Saya 2017 resign kerja. Saya ini tipe-tipe orang, ya, tipe-tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu itu bisa berhasil kalau fokus. Kalau saya nggak fokus, itu nggak bisa berhasil gitu. Bukan nggak ada hasilnya gitu. Makanya saya 2017 waktu itu resign, berhenti jadi karyawan. Saya fokus di Paytrend, punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Ya, alhamdulillah teman-teman, jalan sih Paytrend, dapat penghasilan. Saya dapat waktu itu Paytrend itu 100 kiri 100 kanan apa ya hadiahnya ya Pak Darman saya. Paytrend itu 100 kiri 100 kanan itu handphone kalau nggak salah. Ya, 100 kiri 100 kanan handphone, saya udah dapat handphone. Terus 500 kiri 500 kanan saya dapat waktu itu jalan-jalan Singapura Malaysia, dapat saya alhamdulillah 500 kiri 500 kanan. Karena dulu pendaftaran Paytrend murah kan, cuma 350.000. Jadi cincai lah itu ya. Terus naik lagi ya, ini 500 kiri masuk kanan dapat Singapura Malaysia saya dapat. Terus di atasnya lagi saya lupa nih ya. Di atasnya lagi 3.500 kiri, 3.500 kanan saya itu dapat apa ya itu ya? Umroh. Bukan umroh. Motor kalau nggak salah itu. Hah? Motor atau umroh ya? Motor ya? Hah? Lupa saya. Motor atau umroh ya? 3.500. Lupa saya. Ada yang masih ingat ke di Paytrend? Ya, kalaunya 3.500 segini, 3.500 kanan, kalau nggak salah motor atau umroh, saya lupa. Umroh ya? Umroh atau motor nih? Umroh katanya. Saya nggak pernah kan. Ini. Pokoknya dari 500 langsung loncat 3.500 kiri, 3.500 kanan. Itu motor dulu atau umroh? Motor dulu kalau nggak salah. Motor dulu, motornya 14 juta. Karena yang punyanya owner Yusuf, owner ini, jadi perjalanan saya di PTBS ini maksudnya nggak lepas dari doa-doa saya di Paytrend. Posisi rumah kontrak saya. Waktu resign itu posisi rumah kontrak. Saya cuma punya motor. Jadi ketika aktif di Paytrend, saya ngontrak cuma punya motor satu. Motor fiction. Ya, jadi fokus saya tuh di Purwakarta ngontrak 15 juta setahun. Lalu saya jalan Paytrend, 100 kiri 100 kanan dapat, 500 Singapura Malaysia dapat. Terus 3.500 kiri, 3.500 kanan, saya dapat motor. Motor itu saya sedekahin full. Jadi saya nggak dapat motor, maksudnya nggak dapat secara fisik. Saya sedekahin langsung ke Yayasan Ustadz Yusuf Mansur. Semuanya motornya, 14 juta sih. Ya, tapi itu nilai sedekah saya yang alhamdulillah mungkin balasannya sekarang. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman menilai hasil yang didapat sekarang itu nggak ada kaitannya dengan doa-doa kita masa lalu. Jadi saya waktu itu sedekahin motor saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya punya rumah, saya pengen punya rumah gitu. Karena saya udah kelamaan ngontrak teman-teman, dari semenjak nikah 2013 saya nggak punya rumah. Nah saya sedekahin tuh motor saya, pengen punya rumah gitu. Terus saya jalan lagi, udah sedekahin motor, jalan lagi, set. Karena di poinnya di Paytrend ini gede banget teman-teman. 8.000 kiri, 8.000 kanan, dapatlah umroh saya. Dapat umroh nggak saya? Dapat. 8.000 kiri, 8.000 kanan. Tuh bayangin, poinnya gede nggak itu? 8.000 kiri, 8.000 kanan. Gede. Saya berangkat umroh teman-teman. Waktu itu berangkat umroh tuh kalau nggak salah Desember 2018. Saya berangkat umroh. Saya di Ka'bah mintanya sama, ya Allah pengen punya mobil, pengen punya rumah, ya Allah pengen punya mobil, pengen punya rumah gitu. Karena bosan kemana-mana pakai motor, kepanasan, kehujanan teman-teman. Ya Allah pengen punya mobil, pengen punya rumah. 2018 Desember saya berangkat. Fokus saya pengen punya mobil, pengen punya rumah. Nggak lama setelah itu pulang umroh, Januari Paytrendnya tutup. Dalam artian izinnya ada yang dicabut. Jadi bukan tutup sih, sebenarnya masih ada, cuman bonus-bonusnya hilang waktu itu. Sampai akhirnya mau tutup Paytrend itu. Ya, mau tutup Paytrend itu. Nah, gonjang-ganjing itu udah dari tahun 2018. Jadi karena Paytrend itu kan perusahaan e-payment.
e-payment itu nggak boleh di network marketing kan, harus ada produk. Nah, di Paytrend itu nggak ada produk. Makanya 2018 itu ada permasalahan di Paytrend karena Paytrend nggak punya produk, akhirnya ya lama-lama pasti tutup itu. Lama-lama pasti tutup. Alhamdulillah teman-teman ya, ketika saya pulang umroh, Paytrendnya tutup. Nah, ketika Paytrend tutup, saya belum kenal PT Base. Tahu ya namanya Eco Racing dulu, tapi saya nggak daftar. Saya itu biasanya satu ya terus aja. Satu terus sampai tutupnya gitu. Januari 2019 tutup lah Paytrend. Dalam artian masih ada sih, cuman nggak bisa dapat bonus gitu. Itu mau peralihan ke apa gitu ya. Jadi ada masalah lah di Paytrend. Direkturnya meninggal karena COVID. Ustadz Yusuf Mansurnya juga udah nggak jadi direktur Paytrend lagi. Akhirnya tutuplah Paytrend itu. Jadilah saya ojek online. Jadi nggak ada sejarahnya dalam hidup saya selingkuh. Ya, belum ada sejarahnya. Sampai akhirnya Januari tutup, mungkin Februari saya udah nggak jalanin Paytrend lagi, Maret saya ngojek, saya jadi ojek online dulu. Jadi sebelum kenal Base Corporation, saya ini ngojek teman-teman. Jadi sejarahnya itu saya ngojek 2019 Maret, April, Mei, Juni, ya itu saya ngojek. Juli daftar PT Base kapan Kang? Agustus awal saya daftar Base Corporation. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya saya dari Paytrend loncat ke PT Base, nggak ada. Jadi saya tenggelam bersama nama Paytrend. Begitupun jaringan-jaringan saya tenggelam bersama Paytrend ya. Jadi saya ketika memulai PT Base mulai dari nol, bahkan dari minus. Kenapa Kang dari minus? Karena ketika saya ngojek ini, saya nggak punya uang yang cukup bahkan buat bayar kontrakan. Hampir diusir itu ya. 2 bulan saya nggak bisa bayar kontrakan itu waktu itu. Saya daftar PT Base, jual emas kawin, udah saya jalanin, nggak berharap saya nyari mitra-mitra saya yang lama, enggak, tapi orang-orang nanya, mitra-mitra saya nanya, Kang Agi bisnis apaan sekarang, bisa apaan sekarang, ya ada sih yang ikut beberapa teman-teman saya aja waktu itu ya, sisanya ya udah pada nggak daftar kebanyakan. Nah, itulah sejarah saya. Waktu itu akhirnya saya fokusnya di YouTube, saya bikin video, ini loh bisnis baru saya namanya Eco Racing. Kenapa saya daftar Eco Racing waktu itu? Yang pertama ya, ketika saya daftar PT Base waktu 2019, yang saya lihat bukan marketing plan-nya dulu. Yang pertama, perusahaannya dulu yang saya lihat. Ya teman-teman, ketika teman-teman mau berbisnis, pilih bisnis yang dikelola secara profesional. Yang jelas gitu. Ya, jangan sampai yang nggak jelas. Sama kalau teman-teman mau nikah nih sama cewek atau sama cowok, kira-kira nanya dulu nggak orang tuanya siapa? Apakah ada orang gila di jalan langsung kita nikahin gitu? Atau ada anak cewek di jalan ya nggak tahu rumah, nggak tahu orang tua terus kita nikahin? Enggak kan? Kalau saya waktu itu tipenya gitu. Lihat dulu perusahaannya teman-teman. Jadi ketika saya lihat PT Base waktu itu, yang saya cek apa? Perusahaannya apa? Namanya PT apa? Saya lihat. Terus saya lihat legalitasnya apa? Yang saya tahu namanya MLM, Network Marketing, harus aja izinnya. Izinnya SIUP-L. Bukan SIUP biasa. Kalau SIUP biasa mah gampang bikinnya. Tapi SIUP-L. Biasanya izinnya kelebih dari 1 tahun waktu itu. Biasanya ya. 6 sampai 1 tahun. 6 bulan paling cepat itu 1 tahun baru keluar. Nah, Paytrend, Eco Racing, PT Base, dulu namanya PT Bandung Eco Sinergi Teknologi yang lengkapnya sampai sekarang juga nama, cuman dulu sih nggak dikenalnya brandnya itu Eco Racing, belum PT Base dulu belum. Saya lihat perusahaannya ada, legalitasnya lengkap, produknya ada, walaupun belum terlalu banyak seperti sekarang ya, tapi Eco Racing ini udah ngetren lah waktu itu ya. Terus yang kedua, ownernya seorang Indonesia, Muslim. Nah, saya lihatnya kayak gitu. Berarti insya Allah amanah kalau kayak gitu. Alhamdulillah udah cocok. Ya. Terus legalisasinya lengkap. Lihat struktur organisasinya, lihat direktur operasional siapa, keuangannya, ada IT-nya dan sebagainya. Saya cek juga websitenya. Websitenya ada nggak? Aman nggak nih websitenya? Oh, websitenya ada, aman. Nah, baru marketing plan-nya. Marketing plan-nya dilihat sebelum kita daftar tuh, kita harus lihat dulu marketing plan-nya. Setelah perusahaannya aman, teman-teman. Ya, ibaratnya kalau teman-teman mau nikahin seorang wanita, lihat dulu bibit bebet bobotnya. Kalau udah bibit bebet bobot, tinggal tanya, mau komitmen nggak sama saya? Keuntungannya saya nikah sama kamu apa? Kata calon istri kita, saya bisa masak. Atau saya bisa berdandan, saya bisa cantik depan kamu yang gitu. Baru kita nikahin. Nah, setelah aman bibit bebet bobotnya, baru saya lihat wanitanya. Lihat marketing plan-nya. Apa yang akan dikasih
oleh Anda PTBS ke saya kalau saya mau daftar dan jalanin. Oh, ternyata bisa dapat motor, mobil, dan rumah. Wah, ternyata bisnis ini menjanjikan motor, mobil, dan rumah. Dulu di Paytrend menjanjikan, tapi nggak bisa sampai rumah. Bisa sampai Pajero ada, tapi poin Pajero itu 100.000 kiri, 100.000 kanan. Hampir mustahil bagi saya. Sampai Paytrend tutupnya dari awal, itu Pajero baru dibagiin kedua orang. Dari awal sampai tutupnya baru 2 orang. Siapa? Ngudi Hananto sama Eyang Sunario dulu. Dulu tuh Pak Sunario tuh topnya Paytrend dulu. Ya, 100.000 kiri, 100.000 kanan. Nah, tapi di PTBS saya lihat waktu itu untuk dapat rumah cuma 3.000 kiri, 3.000 kanan. Wah, bisa lah insya Allah ini mah dengan kemampuan saya. Tapi lihat dulu, harus legal dulu perusahaannya. Alhamdulillah, ketika saya lihat semuanya utuh nih, legalitasnya lengkap, produknya ada, ya, marketing plan-nya bagus. Terakhir saya lihat juga siapa yang udah berhasil di bisnis ini. Saya lihat juga ada yang berhasil nggak. Kalau nggak ada, belum ada yang berhasil, saya nggak akan mau. Kalau saya tipenya gitu. Ada yang berhasil nggak di bisnis ini? Oh, diliatin di Flipchart kan udah ada nih yang mendapat luxury. Oh, berarti kalau saya ngerjain bisnis ini fokus, maka hasilnya seperti mereka. Ada contohnya. Barulah saya waktu itu daftar. Ketika saya daftar, sayanya aman. Kenapa? Karena dipayungi hukum. Ada mentor yang udah berhasil membuktikan berhasil di situ. Berarti kan kalau ada orang yang udah berhasil, berarti apa? Berarti perusahaannya bisa membayar semua bonus mitra-mitranya. Terjamin dan udah terpercaya. Toh udah ada buktinya. Makanya saya waktu itu berani jual mas kawin untuk daftar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi daftar suatu bisnis itu jangan sekedar lihat emosional. Teman saya daftar. Enggak. Harus teman-teman pikirin. Karena saya mah daftar itu untuk berhasil. Bukan cuma untuk lunas hutang doang. Untuk berhasil teman-teman. Akhirnya saya daftar jual mas kawin. Ya inilah hasilnya sekarang. Ya, PTB sampai sekarang aman nggak aman. Ya, jadinya kalau teman-teman Kang Algi pindah ke, ya nggak akan lah. Selama PTBS ini masih ada, saya akan stay di sini. Kalaupun teman-teman mau pindah dari PTBS, ya ibaratnya nih sekarang teman-teman udah punya istri atau udah punya suami, mau cari suami tandingan atau istri tandingan, kira-kira nyari yang lebih jelek, lebih bodoh, atau yang lebih cantik dan lebih pintar? Kalau saya sih kan nyarinya lebih cantik, lebih pintar. Kalaupun mau nyari istri kedua. Kalau ini mah ya, pastikan yang lebih cantik, lebih pintar, dan diizinin oleh istri pertama. Benar, diizinkan. Kalau di Indonesia harus diizinkan sama istri pertama. Ini bercanda ya. Contoh aja. Nah, begitupun kalau menilai suatu bisnis. Ini buat teman-teman yang keluar dari suatu bisnis, dibandingin harus apple to apple gitu. Oh, PTBS ini kan teman-teman, bisnis itu kan untuk jangka panjang. Apalagi bisnis network marketing. Itu teman-teman akan punya tanggung jawab ke mitra-mitra Anda dunia akhirat. Dunia akhirat loh. Teman-teman membuat orang lain daftar di PTBS, kan dengan komitmen kalau dia daftar, Anda mentorin. Sampai kapan, Kang? Sampai berhasil. Benar nggak? Ketika Anda udah ngedaftar PTBS, tahu-tahu pindah, ya itu lihat akadnya udah hilang di awal. Anda akan dituntut sama mitra itu nanti di akhirat. Siap-siap. Ya, hati-hati makanya. Jangan sampai teman-teman hidup di dunia sebentar, di akhirat nanti dapat ganjaran yang lama, nggak pernah berhenti. Ya, makanya walaupun mau pindah bisnis, lihat-lihat dulu deh. Ya, minimal apple to apple nggak? Perusahaannya legal enggak? Ya, produknya lebih bagus enggak? Izinnya lebih lengkap enggak? Ya, marketing plan-nya lebih bagus enggak? Terus udah banyak yang udah berhasil belum? Kalau belum mah jangan, ngapain? Ya ngapain teman-teman semua? Itu ya, paham ya? Paham? Jadi itulah pentingnya teman-teman berpikir. Karena kita sebagai manusia bukan cuma dikasih emosional. Kita dikasih yang namanya akal. Kalau teman-teman cuma pakai emosional doang, apa bedanya sama makhluk Allah yang lain? Kita dikasih akal. Nah, itu yang membuat saya, teman-teman semua, kasih tahu ke teman-teman. Kalau misalnya ada perusahaan lain yang menawarkan teman-teman, tanya aja legalitasnya, tanya produknya, tanya orang yang udah berhasilnya berapa banyak. Ya, kalau emang udah banyak, Kang, saya izin mau pindah, boleh nggak? Boleh, asal diizinin sama mitra-mitra Anda. Kalau mitra-mitra Anda udah ikhlas, ya udah terserah. Toh saya nggak akan rugi. Kenapa? Karena setiap hari database calon mitra nggak pernah berhenti masuk WA saya. Dengan follower saya lebih dari 500.000, hampir 600.000. Ya, bagi saya,
nih bagi saya nih ya, saya lahir di PTBS bukan dilahirkan oleh mentor saya, bukan. Kenapa saya lahir di PTBS? Karena saya mencari bisnis ini, bukan tahu-tahu didaftarin sama mentor saya, dikasih orang di bawahnya, enggak. Jadi nggak ada yang bisa nuntut saya ya. Dalam artian Kang Algian mah berhasil karena si A, nggak ada. Bahkan orang yang daftarin saya belum dapat rumah. Ya, belum dapat, di atasnya saya, komisinya kalah sama saya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Ya qadarullah, kita atas izin Allah teman-teman semua. Jadi saya daftar belajar ya karena emang keinginan dan kemampuan aja. Paham ya teman-teman? Teman-teman ketika memulai bisnis bukan karena orang lain. Karena teman-teman pengen dan pengen berjuang. Nanti rizki yang Allah datangkan bukan karena orang lain, tapi karena Anda layak gitu. Makanya saya ngomong kan di satu saya, kalau ketika teman-teman memulai bisnis apapun, yang dikejar bukan uangnya dulu. Apakah yang dikejar? Bukan uangnya dulu, tapi kemampuan Anda, pengetahuan Anda. Skill Anda dulu yang dikejar. Ketika teman-teman punya kemampuan, punya skills, ya Anda mau dilepas di hutan pun pasti bisa makan. Nih, saya misalnya ya daftar PTBS ini belakangan tahun ini. Ya saya punya kemampuan, saya bisa aja berhasil tahun ini walaupun baru daftar. Jadi yang dikejar itu kemampuan Anda. Anda punya apa? Ketika memulai bisnis ini, oh saya mah punya leader saya, Kang Algian. Enggak kayak gitu alasannya. Walaupun teman-teman ada saya, tapi yang teman-teman harus kejar adalah kemampuan teman-teman. Sehingga kalau saya nanti lagi liburan 1 tahun misalnya di Arab, atau liburan 6 bulan di Jepang, misalnya lagi di jalan-jalan ke luar negeri, nggak ada saya, teman-teman masih tetap jalan. Ya, paham ya? Kemampuan Anda, skill Anda harus diasah. Makanya Sahara kan bikin training rutin. Buat apa? Buat teman-teman semua. Ya, jadi ketika lihatnya di luar sana ada gosip-gosip leader di atas ayah pada keluar, saya mah biasa-biasa aja. Ya walaupun saya juga mikirin, yang saya pikirin bukan ngaruh ke Sahara, nggak ngaruh. Yang saya pikirin itu ketika saya lihat teman-teman saya yang suka training bareng, tahu-tahu pindah, saya kadang kepikiran, kenapa ya mereka pindah? Atau orang-orang yang ditinggalkan kenal sama saya, itu yang saya mikirin itu aja. Karena saya tuh pengen ikut nimbrung aja gitu. Aslinya saya mikirin enggak. Kenapa? Karena perusahaannya nggak apple to apple sama PTBS, belum. Ya kecuali mereka mau konsisten 2 tahun. Mungkin bisa nanti lama-lama nyaingin PTBS. Tapi untuk saat ini belum sama sekali. Kok bisa tahu, Kang? Ya, saya udah di prospek juga sama salah satu leadernya. Saya udah mempelajari juga marketing plan-nya. Nggak bisa apple to apple untuk saat ini. Ibarat PTBS ini udah HP-nya, udah pakai HP Samsung atau iPhone, dia itu baru ngeluarin HP Nokia Polyphonic. Ya. Jadi kita ini udah pakai Samsung nih, terus ada orang nawarin bisnis baru pakai Nokia Polyphonic. Teman-teman perlu mikirin dia ngomong apa nggak? Nggak perlu. Ya, belum teknologi. Mereka tuh ilmunya, teknologinya belum nyampe. Tapi bisa nggak nyampe? Bisa. Kalau Allah izinin mereka berkembang bisa, tapi saat ini belum. Makanya nggak saya pikirin. Ya, nggak pernah saya pikirin teman-teman semua. Lebih baik kita fokus dengan kerjaan kita hari ini besok. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab buat mitra-mitra kita dan juga keluarga kita. Itu yang kita fokusin. Kalau teman-teman fokus ke masalah yang ada di luar eksternal PTBS, maka teman-teman nggak akan yang namanya fokus ke omset Anda. Fokus ke omset Anda, biar yang lain capek sendiri. Wah, kok yang lain ibaratnya pernah lihat burung elang dipatok gagak? Coba cek. Burung elang dibatok gagak, burung elang biasa aja, nggak akan pernah ngirisauin. Kenapa? Elang mah tinggal terbang lebih tinggi aja, gagaknya jatuh sendiri nantinya. Kalau kita nggak pakai akal, cuma emosional, Anda jadi burung elang, marah ke gagak yang motok-motokin, Anda kan langsung balik arah, bisa jadi Anda yang jatuh. Tapi kalau Anda terbang, biasa aja terbang, nggak dihalin, biar dipatok-patokin juga. Terbang lebih tinggi lagi, lama-lama dia jatuh nggak? Jatuh. Karena burung gagaknya kecil, burung elangnya gede, teman-teman semua. Gagaknya dibawa makin tinggi, dia nggak bisa nafas, mati. Karena ada jarak terbang, dia nggak bisa terbang lebih tinggi lagi, mati dia. Nah, ini harus dilakukan teman-teman semua ketika melihat fenomena MLM makin banyak. Kenapa kan kok MLM makin banyak? Nih, saya cerita nih ya ke teman-teman. Kenapa MLM akan makin banyak? Kenapa money game akan makin banyak besok-besok hari? Indonesia mulai mengalami yang namanya resesi. Resesi itu apa sih, Kang? Ya, bacalah di Google ya. Intinya, dolar sama rupiah itu udah jauh, teman-teman semua. Ya, dalam sejarah
beberapa presiden ke belakang, sekarang rupiah ke dolar itu mulai mencapai 17.000. Nggak teman-teman? Kalau teman-teman nggak tahu efeknya kemana, cek harga beras, harga telur, harga minyak. Naik atau turun dari setiap bulan ke bulannya, dari setiap tahun ke tahunnya. Harga BBM, cek. Harga apa lagi? Kebutuhan pokok. Naik atau turun? Pernah nggak lihat harga BBM turun? Enggak. Ketika dolar terus menjauhi nilai rupiah, maka harga apapun itu pasti naik. Harga cengek aja naik. Ketika semua produk-produk harganya naik, nggak berimbang dengan penghasilan masyarakat, apa yang terjadi? Daya beli menurun. Daya beli menurun, orang-orang menahan. Pengen beli baju, duitnya cuma cukup buat makan, nggak jadi beli baju. Berapa banyak pabrik baju yang tutup? Apalagi kalau bersaing sama Cina akhirnya. Ketika bapak-bapak pengen ngerokok, duitnya pas-pasan, yang biasanya beli 2 bungkus jadi 1 bungkus, daya beli lagi nurun drastis. Teman-teman kalau nggak percaya, cek ya toko-toko grosir, warung-warung, tanya pembelinya berkurang atau bertambah. Kebanyakan berkurang. Bahkan banyak yang tutup. Orang tua saya aja ngeluh tiap hari, kenapa modal naik terus, sementara masyarakat nggak mau naik harga-harganya. Kan ketika dolar naik, HPP produk naik, teman-teman. HPP produk naik, ketika beli ke distributor, naik harganya? Naik. Daya beli lagi turun. Kalau nggak percaya, cek. Ya, omset PTBS turun nggak? Ya turun. Kalau teman-teman nggak bisa promosinya, kenapa masyarakat sekarang banyak yang nggak megang uang 2.750.000? Adapun yang daftar, udah pasti itu pakai duit minjem, pakai duit sisa-sisa uang. Jarang sekarang ini orang megang uang 2.750.000. Nah, daya beli yang turun inilah yang kadang membuat money game keluar. Kenapa? Karena orang Indonesia sukanya jalan pintas, pengennya cepat. Makanya banyak MLM berkedok, money game berkedok MLM, banyak banget. Orang Indonesia paling gampang, terutama yang generasi di atas saya, yang mulai kolonial, yang utangnya udah banyak. Mau nggak nih daftar? Nanti cepet dapat motornya. Ya, 50 kiri 50 kanan dapat motor. Siapa yang masuk dipresentasiin kayak gitu? Generasi atas saya. Di umur 30 ke atas. Itu pasti masuk. 50 kiri 50 kan dapat motor. Kepancing ke kepancing. Tapi coba presentasiin ke Gen Z. Gimana caranya 50 kiri? Daftar cuman gratis bisa dapat motor. Nggak masuk di logika. Nggak akan daftar. Oh, MLM ini, money game ini. Nggak mau. Tapi generasi kolonial daftar. Ya, yang kayak gitu-gitu daftar. Nah, orang Indonesia ini sukanya jalan pintar, sukanya jalan cepat. Makanya MLM selalu laku kalau yang berkedok money game. Tapi usianya nggak lama, nanti ujung-ujungnya 1 tahun tutup, 2 tahun tutup. Kenapa? Ya karena karena fokusnya cuma rekrutmen. Ketika rekrutmen udah jenuh, mereka nggak bisa jualan, tutup. Jadi kunci bisnis itu sebenarnya penjualan, bukan rekrutmen. Rekrutmen doang ada masa jenuhnya. Ibaratnya teman-teman punya perusahaan, HRD-nya fokus ngerekrut, terus karyawannya banyak, tapi pada nggak bisa jualan, pada nggak bisa produksi, pada nggak bisa jualan. Bangkrut nggak? Bangkrut lah. Yang paling penting itu walaupun punya mitra 100-nya jago jualan itu. Nah, nanti saya cerita tentang PTBS ya. Kenapa PTBS mulai ngajak nge-training teman-teman semua jago jualan, apalagi Sahara Affiliate. Nanti ke depan akan ngajarin teman-teman jago jualan. Kalau saya lebih setuju saya punya mitra 100 tapi jago jualan dibanding 1000 ya. Awalnya jago rekrut, udah 1000 dia nggak bisa ngerekrut lagi, lama-lama stuck. Jaringannya segitu. Produk nggak berputar, mati lah akhirnya. Jaringan tuh. Walaupun punya Pajero, nggak punya penghasilan, mati nggak? Mati, karena nggak ada perputaran produk. Nah, MLM kenapa money game selalu naik di zaman-zaman sekarang? Ya, sama dari zaman COVID ya. Inflasi, terus sekarang mulai dolar naik, itu yang namanya money game dan MLM baru pasti ada aja yang ngegemarin. Cara promosinya gimana? Yaitu cara cepatnya flexing cepet ya gitu. Modal gratis, modal kecil bisa dapat sekian gitu. Padahal kalau saya tanya balik gimana caranya? Coba detailin. Coba produknya apa, legalitasnya apa? Nggak akan bisa jawab mereka. Nah, itu ciri-ciri money game kayak gitu. Teman tinggal tanya aja mana legalitasnya, caranya gimana, penjualan produknya kayak gimana, produknya berputarnya cepet atau enggak. Kalau nggak bisa jawab itu dipastikan money game. Kenapa ada gosip di luar sana leader-leader
pada keluar, bukan keluar, tapi diblokir sama perusahaan. Kenapa diblokir, Kang? Kenapa bikin perusahaan baru? Oke, saya mulai cerita runtutannya nih ya. Masuk di logika teman-teman nggak? PTBS ini luar biasa. PTBS ini perusahaan yang bisa menciptakan mitranya bukan cuma dapat motor, mobil, rumah, champion, tapi bisa menciptakan mitra yang bisa kompeten untuk membuka perusahaan. Luar biasa nggak PTBS? Luar biasa loh. Yang salah itu ketika misal nih Pak Darmansyah ya, Pak Darmansyah daftar Sahara, terus keluar dari Sahara. Nah, Pak Darmansyah menjual bisnis Pak Darmansyah dengan cara ngejelek-jelekin Sahara. Itu yang salah. Itu yang terjadi. Kalau nggak ngejelek-jelekin bisnis sebelumnya, nggak apa-apa. Itulah yang namanya bisnis. Ya, itu yang namanya bisnis, itu emang seperti itu. Harus ada yang namanya ya persaingan, nggak bisa dimonopoli satu perusahaan. Tapi kan harusnya ketika berbisnis apa yang dijual? Teman-teman jualan ketoprak, yang dijual apa? Ketoprak kan? Kalau teman-teman jualan ini saya jualan ketoprak nih, kemana-mana aja. Saya jualan ketoprak. Pada masa karyawan saya udah bisa bikin ketoprak, pada masa lalu buka ketoprak lain. Boleh nggak? Boleh. Berarti saya bisa menciptakan karyawan yang akhirnya mandiri. Boleh nggak? Boleh. Ketika pada masa jualan ketoprak, pada masa harusnya jualan apa? Jualan ketoprak kan? Nah, yang nggak boleh itu apa? Pada masa bukan jualan ketoprak, tapi jualan kesalahan-kesalahan saya. Woi, jangan beli ketopraknya si Algian tuh. Ya, ketopraknya Pak Algian itu bikin bumbunya itu nggak pakai cowet, nggak pakai mutu, tapi pakai kaki. Itu yang nggak boleh, teman-teman semua. Saya nggak mempermasalahkan orang-orangnya, tapi saya mempermasalahkan sifat-sifatnya. Kan namanya bisnis. Yang dijual apa? Produknya. Yang dijual apa? Marketing plan-nya. Kenapa nggak fokusnya ke situ? Fokusnya ke situ lah, tinggal head to head aja sama Pada masa punya ketoprak, saya punya ketoprak. Ya udah tinggal adu rasa. Itu boleh nggak? Itu persaingan. Boleh, zaman Rasulullah juga kayak gitu. Orang yang dagang emang di pasar orang yang dagang emang satu produk doang. Enggak kan? Ya ada yang beda-beda, ada yang sama di depan jualan sayur, di depan jualan sayur, tinggal pelayanan aja. Apakah Alfamart sama minimarket saling jelek? Weh, jangan, kata karyawan Alfamart, jangan beli di Indomart. Di Indomart Pak pelayanan jelek, kan nggak gitu. Alfamart tetap ngejual produk Alfamart dengan pelayanannya, Indomart tetap menjual Indomart dengan pelayanannya. Lah harusnya bisnis itu seperti itu. Ketika nih makanya teman-teman pakai ketika keadaan kayak ini pakai logika teman-teman. Ketika ada MLM baru muncul, jualannya bukan jualan produk, bukan jualan keunggulan perusahaan dia, ya, jualan marketing plan dia, tapi jualan keburukan orang lain, berarti dia nggak punya perusahaan yang bagus yang bisa ditonjolkan. Dia nggak punya perusahaan itu, berarti nggak punya kemampuan yang bagus yang bisa ditonjolkan dibanding perusahaan kita. Kenapa? Ya toh dia jualan kesalahan-kesalahan PTBS. Kesalahan yang mereka nggak setuju, apa ya? Ya pokoknya sesuatu yang menurut mereka salah gitu. Padahal mereka nggak tahu seutuhnya gitu. Yang di bawah-bawah apalagi. Ketika mereka jalanin MLM baru, wih, apa PTBS mah? Poinnya juga sekian-sekian, di sini dong. Wih, apa PTBS mah? Bonusnya kecil, dipotong, di sini dong. Itu berarti dia ngerasa PTBS lebih besar. Dia merasa PTBS lebih besar. Mereka nggak punya keunggulan di perusahaan. Akhirnya jual kesalahan PTBS. Itu yang saya nggak suka. Saya bukan nggak suka orang-orangnya, tapi sifat-sifatnya. Seakan-akan dia hidup bukan di era modern. Ya, seakan-akan dia hidup di zaman yang nggak teknologi. Teman-teman tinggal cek aja di Google sebenarnya. Tanya ke saya, tanya ke perusahaan, tanya ke manajemen yang lebih tahu asal mulanya. Paham ya teman-teman semua? Dan ingat teman-teman, ada di PTBS, di Naungi Hukum. Kita punya lawyer loh. Kalau ada masalah, saya tinggal lapor lawyer PTBS aja saya mah. Ya, saya tinggal lapor lawyer PTBS. Jadi kita ini aman. Ya, yang paling penting teman-teman paham apa yang teman-teman jalankan, fokus aja ke PTBS-nya, fokus ke produknya, fokus ke Sahara. Jangan ngomong-ngomongin yang lain. Ya, saya kenapa ngomong? Saya cuma mau menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kenapa saya nggak terlalu excited? Saya mah mending fokus aja di Sahara.
Ngapain? Kita selesaikan Sahara Academy, Sahara Affiliate, Sahara Reseller. Beres. Beres teman-teman semua insya Allah. Apalagi Pak Haji Febrian insya Allah akan mengeluarkan marketing plan terbaru buat semuanya. Buat Anda semua nanti saya bocorkan di training selanjutnya. Apa Kang marketing plan yang pokoknya luar biasa sekali teman-teman semua. Paham ya di sini ya? Ketika nanti teman-teman ada yang prospek, simple aja tanya CUPL-nya mana kalau perusahaan MLM. Surat izin usaha penjualan langsungnya ada nggak? Lihat CUPL-nya. Ya, lihat aja CUPL-nya. Terus produknya mana? Ada BP POM-nya nggak? Produknya dibuatnya di mana? Kan kalau kita lihat produk PT Base, nih misalnya Hubs Pro. Nih, teman-teman misalnya Hubs Pro dibaca loh di sini. Ya, dibaca nih. Diproduksi oleh PT Habashi Niaga Utama. Didistribusikan melalui sistem penjualan langsung oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ada BP POM-nya, ada logo MUI-nya. Aman. Ketika teman-teman ada yang prospek, udah tanya aja legalitas UPL-nya mana, izin BP POM-nya mana, ada nggak dari produknya. Udah. Terus terakhir tanya, ada yang udah orang yang berhasilnya belum? Ya kalau ada teman-teman tinggal bandingin aja head to head sama PT Base. Bagusan mana? Kalau ngerasa bagusan itu menurut teman-teman ya udah, kalau mau daftar lagi, boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan kok dari PT Base. Kecuali teman-teman udah peraihan ambasador, nggak boleh jalanin 2 MLM yang sama. Paham ya? Kalau saya mah fair-fair aja teman-teman, bisnis sama saya profesional aja. Yang paling penting nggak main belakang sama saya. Tahu-tahu daftar ngomong ke sayanya ngebohong. Nanti saya ceritain ya. Salah satu mitra Sahara yang saya nggak suka, dia ngebohongin saya. Dan saya akan catet dia cara ngebohonginnya dia, dan nanti saya tuntutnya di akhirat aja. Ada salah satu mitra Sahara yang ngebohongin saya. Nih, kalau ada orangnya hadir malah bagus ya. Tapi udah keluarin ya sama Kang Tatang. Mau dibocorin boleh. Saya nggak takut sama orang lain kecuali kalau saya salah. Gitu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman, Kang, saya lihat di TikTok ada yang ngejelek-jelekin PT Base. Nggak usah didengar teman-teman. Mereka itu lagi nyari duit. Mereka itu lagi jualan kejelekan orang lain. Nanti Allah catat semuanya. Nggak usah didengerin. Kenapa? Karena yang namanya hidup di zaman sekarang ada yang namanya haters. Ya, ada yang namanya, apalagi selain haters tuh, buzzer itu ada. Dari zaman dulu juga ada. Ya, Rasulullah aja, Nabi kita, ya Rasulullah, itu banyak gak orang yang gak suka? Banyak. Bahkan sampai ditipukin. Padahal Rasulullah itu nabinya Allah, nabi kesayangan Allah gitu. Banyak. Padahal Rasulullah sebelum jadi Rasul aja udah Al-Amin gelarnya. Orang yang dipercaya. Tapi ketika bawa agama, ya turun wahyu, akhirnya banyak yang merangin, nggak banyak. Jadi ketika teman-teman ada orang ngejelek-jelekin orang lain, ngejelekin PT Base, udah biarin aja. Yang dipegang sama saya tuh ownernya sehat, ada legalitasnya lengkap, udah PT Base aman. Aman teman-teman. Ya kalau di TikTok ada orang yang keluar dari PT Base, boleh nggak? Boleh, nggak usah dipikirin. Ngapain kita mikirin orang lain? Mereka nggak ngasih beras ke kita, jadi nggak usah dipikirin. Mereka nggak ngasih uang kita, nggak usah dipikirin. Toh daftar PT Base masih segitu-gitu aja. Bener nggak teman-teman semua? Paham nggak nih? Ya kalau ada orang menjual tapi bawa nama PT Base, berarti dia nggak akan bisa jualan kalau nggak bawa nama PT Base. Ya, emang seperti itu. Jadi di hidupnya itu dari PT Base. Ini biarin aja, nggak usah dipikirin itu mah. Blokir aja, blokir. Pengetahuan buat teman-teman semua supaya nanti kalau ada yang nge-prospek teman-teman tinggal baca aja. Oh gitu. Oh, tinggal tanya aja, ada nggak orang yang udah berhasil bisnis ini? Wih, justru ini perusahaan baru, belum ada yang berhasil. Jadi Anda yang pertama. Terus kalau saya gagal, ada jaminan nggak? Nggak usah daftar lah, ngapain? Kalau mau juga nanti nunggu banyak yang berhasil dulu. Kalau udah ada yang berhasil, berarti perusahaannya aman, bisa membayar mitra-mitranya. Kalau belum ada yang berhasil, berarti belum ada jaminan bisa ngebayar mitra-mitranya. Paham nggak teman-teman semua? Kalau saya sih bandingin aja ownernya head to head.
Ya, kalau di main bola kan ada tuh head to head antara Mbappe nilainya sekian misalnya ya. Terus Cristiano Ronaldo nih sekian. Nah, sama owner PTBS sama owner di sana tinggal bandingin aja teman-teman. Lihat aja di Google berapa kekayaannya owner PTBS, berapa kekayaannya owner sana gitu. Dilihat aja kalau teman-teman milih perusahaan dipegang sama orang yang secara keuangan udah kuat atau yang masih di bawahnya. Kalau saya sih yang kuat gitu keuangannya. Udah ya, tulis sekarang, ingetin. Ketika ditawarin, minta CUPL-nya, minta keanggotaan AP2LI-nya, udah itu minta legalitas produknya. Kalau misalnya minta terus struktur organisasi perusahaannya, terus tanya orang yang udah berhasilnya mana gitu. Udah itu aja. Kalau nggak bisa jawab berarti money game, beres. Ada yang jualan bisnisnya barunya, lalu ngejalin PTBS mah katanya dapat mobil, BPKB-nya ditahan. Nah, ini lihat di sini nih. Ketika di PTBS pengen dapat reward, ya, omset yang terdaftar di Kemendak untuk dapat reward motor 20 juta itu 200 kiri, 200 kanan baru dapat motor. Tanpa reset poin, 600 kiri, 600 kanan dapat apa? Dapat 150 juta atau beliin mobil kalau ID pertama. Untuk dapat 500 juta berapa? 3.000 kiri, 3.000 kanan. Untuk dapat luxury 1 miliar berapa? 5.000 kiri, 5.000 kanan. Untuk dapat champion 10.000 kiri, 10.000 kanan. Paham ya? Ini yang terdaftar di Kemendak resmi. Nah, perusahaan bikin promo supaya teman-teman bisa pakai unitnya dulu. Paham nggak? Nah, makanya ngasih promo supaya teman-teman bisa pakai unitnya dulu untuk kerja di lapangan. Untuk dapat motor cukup 100 kiri, 100 kanan. 3 bulan yang lalu ini dapat motor BPKB-nya simpan di perusahaan. Tapi yang terbaru ya 1 bulan ke belakang untuk peraih motor nggak usah nyimpan BPKB. Jadi utuh 20 juta untuk peraih motornya. Nah, terus yang BPKB-nya disimpan yang mana? Yang ini nih, yang mobil. Kenapa? Karena kan poinnya harusnya 600 kiri, 600 kanan. Karena teman-teman nyairin mobil di promo, dan makanya kenapa perusahaan ambil promo? Supaya teman-teman bisa pakai mobilnya dulu untuk keliling. Itu loh niat perusahaan tuh. Untuk teman-teman terjun ke lapangan, presentasi, prospek, dan sebagainya. Dikasih mobilnya dulu, 300 kiri, 300 kanan. Kalau teman-teman pengajuannya 300 kiri, 300 kanan, teman-teman akan dapat mobil, tapi BPKB-nya disimpan dulu. Ya, bukan ditahan, disimpan di kantor. Nanti kapan Kang diambilnya? Ketika poinnya 600 kiri, 600 kanan. Nanti ketika kan poinnya kan naik terus. Masa udah dapat mobil teman-teman berhenti? Nggak mungkin kan? Ketika 600 kiri, 600 kanan, baru teman-teman tinggal ambil BPKB-nya. Itu saya lakukan dari tahun 2020 pertama kali saya dapat mobil. Oh, sekarang BPKB-nya udah dari saya. Kalau awal-awal ya belum nyampe 600, teman-teman simpen aja di kantor. Teman-teman pakai aja mobilnya. Toh teman-teman pakai mobil, apakah BPKB disimpan di bawah-bawah? Kan enggak. Justru lebih aman disimpan di kantor. Kenapa? Karena nanti kita nggak ada kepikiran buat jual mobilnya sebelum nyampe 600 tinggi 600 kanan. Kalau teman-teman BPKB disimpan di rumah, teman-teman nggak ngomset, nggak punya duit, itu pasti dijual nanti mobilnya. Kalau udah dijual kan kasihan mitra-mitra kita. Mobilnya nggak bisa dipakai operasional. Pajero berapa Kang? 3.000 kiri, 3.000 kanan. Ketika teman-teman nyampe 1.500 kiri, 1.000 kanan, Pajeronya dikasih, BPKB-nya disimpan sampai 3.000 kiri, 3.000 kanan. Luxury 1 miliar pun sama. Harus nyimpan jaminan, 3.000 kanan boleh dicairin dulu, bangun rumah. Nanti udah 5.000 jaminannya disimpan di kantor. Itu ya. Paham ya teman-teman semua? Ini niatnya bagus banget. Karena dulu awal-awal PTBS pun nggak nyimpan BPKB. Awal-awal. Apa yang terjadi bila itu dilakukan terus, maka banyak mitra yang dapat mobil, tapi mobilnya nggak ada. Banyak mitra yang dapat Pajero, Pajeronya nggak ada. Banyak mitra yang dapat rumah, rumahnya nggak ada. Akhirnya dia luxury, tapi nggak punya mobil, nggak punya Pajero. Ya, gimana mitra-mitranya mau bertumbuh, mau berkembang? Dianya aja nggak punya Pajero, udah dapat luxury. Nah, ini ketika teman-teman BPKB-nya simpan perusahaan kan mau nggak mau teman-teman harus beliin mobil kan? Walaupun misalnya dapat 50 juta, beli mobilnya 120, 30 jutanya buat bayar hutang. Boleh nggak? Boleh. Walaupun teman-teman dapat 500 juta, 350 jutanya beli Pajero second, 150 jutanya lunas hutang. Boleh nggak? Boleh itu. Yang paling penting nyimpan BPKB-nya sampai poinnya utuh sesuai aturan dari Kemendak.
Gitu, teman-teman. Itu niatnya baik supaya ya mobil teman-teman nggak dijual sebelum teman-teman capai di reward-reward selanjutnya. Itu banyak banget orang-orang yang akhirnya uang, kalau dicairin uangnya itu habis, mobilnya nggak ada. Uang itu sifatnya itu liquid, teman-teman, yang nggak bisa ditahan. Ini sifat uang itu nggak bisa ditahan. Kalau nggak percaya, teman-teman punya uang 2 juta, tahan, nggak boleh keluar, simpen. Mau itu simpen di bawah bantal, kayak di bawah kasur, kayak tahan aja. Saya yakin uang itu kalau ditahan akan keluar dengan sendirinya. Bahkan bisa jadi dipaksa. Contoh dipaksa gimana, Kang? Misal, tahu-tahu anak kita sakit. Mau nggak mau kita harus pakai uang itu nggak berobat. Mau nggak mau. Nggak termasuk uang yang ratusan juta, uang yang miliaran. Kalau nggak dibeliin aset, kalau perusahaan nggak maksa untuk kebaikan teman-teman, itu lama-lama uang 1 miliar pun habis. Ketika ditanya mitra, kamu udah dapat Pajero pas saya Pak? Pajeronya mana? Oh, Pajeronya dijual. Ah, bohong kamu. Kan Pajero dikasih duluan supaya teman-teman bisa bantu mitra-mitranya. Mitra-mitranya mau SLC, Anda ajak pakai Pajero, teman-teman. Kan luxury 1 miliar suruh dibangun rumah buat apa? Buat Anda bangun rumah dan base camp gitu. Supaya kalau ada mitra-mitranya mau belajar, ya datang ke rumah Anda. Jangan sampai Anda lepas luxury, mitra-mitra bingung mau datang kemana nih, mentor saya di mana nih gitu. Jadi saya setuju 1000% BPKB itu disimpan di kantor. Makanya mobil saya ada tuh di depan, ada 3, ada Mercy. Nah, kecuali ID kedua itu poin yang dicapai poin normal. Teman-teman tinggal ambil cash kalau itu ya, nggak usah ngambil rewardnya. Nggak usah ambil mobilnya langsung. Kejawab nggak itu? Kalau belum kejawab, teman-teman boleh nanya lagi. Kalau saya lebih setuju BPKB itu disimpan. Lebih aman. Buat sayanya aman, jadi saya tuh nggak kepikiran mau jual gitu. Saya ini nggak takut sama MLM ya. Saya ini nggak takut sama MLM baru lah. Saya nggak takut. Yang saya takut dan para afiliator yang flexing. Terus sekarang para afiliator itu kalau lagi live itu buka GMV. Hari ini GMV 500 juta. Komisinya 5 juta. Sehari 5 juta. Cuman jualan panci. Buset. Saya harus ngerekrut orang berapa dapat 5 juta sehari kira-kira? Ini nih, nanti Sahara akan menjadi komunitas yang akan ngajarin teman-teman jago main affiliate. Bukan cuma jago rekrut. Karena sekarang udah eranya TikTok, teman-teman. Lihat Cina deh. Cina, orang yang menciptakan TikTok, negara yang lebih maju, bahkan udah ngalahin Amerika. Itu segala sesuatu di TikTok. Waktu saya ke Cina kemarin, itu orang-orang pada nge-live gini. Apa aja di-live-in, teman-teman. Bahkan tukang sayurnya pun jualan di TikTok. Ini trennya udah ke sana. Ya, kalau teman-teman cuma tutup mata doang, rekrutmen fokus, rekrutmen aja. Boleh nggak? Boleh, bisa dapat motor, mobil, dan rumah. Tapi kalau teman-teman pengen punya penghasilan 10 juta sehari, walaupun belum dapat luxury, harus jago jualan. Karena di programnya RO 175, kan ada gosip nih, PTBes itu maksa mitra-mitranya jualan 175.000. Biar apa? Maksa katanya, buset. Padahal PTBes ini rekomendasiin buat teman-teman jago jualan, bro. Teman-teman semua sekarang cuma jago rekrutmen nih, dapat luxury, nggak punya duit. Sakit hati, guys. Anda ngerekrutin, dapat luxury. Tapi kan udah dapat luxury, Anda itu kan males prospek kan. Ini saya juga ngalamin. Anda udah dapat Pajero, nih saya lihat juga mitra-mitra sorry. Dapat Pajero nih. Waktu dapat motor, waktu belum dapat motor, dia rajin prospek sana sini sana sini. Udah dapat Pajero, udah dapat mobil, berani nggak prospek kayak dulu? Enggak, pasti males-malesan. Nah, ketika males-malesan, nggak ada omset di bawah, emang punya penghasilan? Enggak. Tapi kalau teman-teman jago jualan, mitra-mitra, Anda dapat Pajero nih, mitra-mitra jago jualan, jago jualan produk 175.000. Generasinya 2.500. Setiap ada yang transaksi, mitra Anda ada 1.000. Sehari 1.000 orang itu jual satu produk. Nih, 2.500 kali 1.000 berapa? Coba hitung pada masa. Anda punya mitra 1.000 orang. Sehari jual satu box 1.000 orang. Berarti 1.000 kali 2.500 berapa? 2.500.000. 2.500.000 tanpa Anda harus rekrut. Paham nggak? 1.000 orang ini,
Ya, closing Sahara affiliate. Masing-masing 2. 1.000 kali 2 berapa? 2.000. Tambah mitra awalnya jadi 3.000 totalnya. 3.000 kali 2.500 berapa? 6 juta. Anda punya jaringan 6.000. Masing-masing RS. Bisa jualan 1 box. 6.000 kali 2.500 berapa? 15 juta. 15 juta. Gede nggak? Gede. 1.000 orang mitra kita kayak gitu. Ada yang beli 1. Kan ngomset ke leadernya. Leadernya malas-malasan pun tetap dapat omset nggak? Tetap. Walaupun Anda belum jadi leader, ya, Anda baru peraihan motor misalnya masih 0, terus bisa nge-closing orang 175.000, diikat di Sahara affiliate. Bisa punya 10 bulan ini. Bulan depan 10 orangnya diajarin lagi, kali 10 lagi. 10 harus wajib closing 10, jadi 100. 100 closing 10, jadi 1.000. 1.000 closing 10, 10.000. 10.000 closing 10, 100.000. Jadi 100.000 nih. Di bulan ke-6 100.000. 100.000 ini jualan 1 box saja. 100.000 kali 2.500 berapa pada masa? Berapa? 100.000 kali 2.500 kan cashback generasinya 2.500. 100.000 kali 2.500 berapa? 250 juta. 250 juta. Anda baru dapat motor bisa punya penghasilan 250 juta. Luxury aja kalah. Lebih baik saya mah punya tim yang jago jualan dibanding jago rekrut. Ya, tapi kalau saya suruh milih, saya akan milih mitra yang jago rekrut, tapi jago jualan. Gitu, teman-teman. Makanya saya ciptain Sahara Affiliate. Saya bikin Sahara Affiliate, teman-teman semua. Supaya Anda walaupun dapat motor, tapi bisa punya kemampuan, bisa punya hak untuk dapat ratusan juta. Nggak usah nunggu luxury dulu. Ya, ketika Anda jago jualan dan bisa menciptakan mitra-mitra yang jago jualan juga, bukan cuma jago rekrut, walaupun cuma 1 hari 1 box saja, Anda bisa punya penghasilan bisa ratusan juta per bulan. Ya, bisnis untuk mempercepat dapat motor, mobil, dan rumah tetap network marketing untuk sekarang. Karena ngumpulinnya poin. Poin itu nggak akan bisa kepake. Kalau teman-teman ngumpulin duit untuk beli mobil, uangnya tetap akan kepake sebelum mobilnya kebeli. Tapi kenapa kita milih Best Corporation? Karena ngumpulinnya poin. Poin itu nggak mungkin dipakai dulu. Aduh, saya butuh duit nih. Saya bisa ngambil poin saya dulu. Walaupun belum nyampe mobil, nggak bisa. Ketika utuh baru dapat motor, mobil, dan rumahnya. Untuk dapat motor, mobil, dan rumahnya di tahun sekarang, mau nggak mau untuk bisa cepet dapat motor, mobil, dan rumah tanpa hutang, itu ya network marketing. Ya, saya lebih suka network marketing daripada M-Eta lah. Saya lebih suka network marketing. Itu cepet-cepatan. Tapi untuk bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan, puluhan juta per hari, itu harus bisa affiliate. Harus bisa. Bukan jago rekrutmen doang, tapi harus bisa affiliate. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita kasih strategi teman-teman semua. Ya, kenapa saya bilang Sahara ini harus tampil sekarang? Ini yang ngerasa mitra Sahara, sekarang saya bebaskan teman-teman tampil. Kenapa? Karena saya lihat teman-teman semua punya komitmen yang kuat. Dan kita udah punya support system. Ya, saya udah ngelihat komitmen teman-teman dan amanah yang terjaga di Sahara ini. Makanya jangan kita biarkan ada orang di luar sana ngerasa kehilangan mentor. Ya, di atas kita ada namanya SS Team ya. SS Team bubar karena mentor-mentornya jalanin bisnis lain. Banyak nggak yang jadi korban? Banyak. Dia udah daftar, baru daftar, kok leadernya malah keluar, malah disuruh daftar lagi ke bisnis baru yang legalitasnya belum jelas. Banyak nggak? Banyak yang kecewa nggak? Banyak. Banyak yang kehilangan induknya sekarang. Banyak yang kehilangan orang tuanya. Ya, kalau saya sih ya, dulu mau ada orang tua, mau nggak di PTBS ya, saya mah jalan-jalan aja kalau saya. Karena saya lahir bukan dari nggak bisa apa-apa gitu. Saya punya kemampuan gitu, punya keinginan. Makanya saya mah justru mentor saya harus kalah sama saya gitu. Kalau saya punya komitmen kayak gitu. Tapi di luar sana sekarang ini banyak orang-orang yang kehilangan sosok mentor, sosok leader ya, apalagi orang-orang yang baru. Dulu ya. Ketika SS Team ini masih ada, belum pada keluar dari leader founder-foundernya belum keluar dari PTBS, itu banyak yang WhatsApp saya, Kang, saya mau daftar di Sahara lagi, boleh nggak? Saya mau daftar lagi di Sahara, boleh nggak? Saya mau belajar online. Saya larang.
Teman-teman kan masih punya mentor di SS Team. Ya udah daftarnya belajarnya ke mentornya. Karena ya kita tetap cross lane walaupun kita bagian dari SS Team, cuman saya nggak lahir di sana dan jaringannya beda gitu. Ya teman-teman pasti cross lane sama saya. Jadi yang ngedaftar lagi ke saya larang karena mereka masih punya mentor. Sekarang leadernya udah nggak ada. Ya daripada mereka kehilangan hidup malah didaftarin lagi di bisnis lain, mending didaftarin lagi di Sahara. Saya bolehin sekarang. Tapi yang mau aja. Yang emang dianya pengen belajar. Pengen sukses di PT Base bersama komunitas Sahara. Jadi silakan teman-teman daftarin lagi, terserah. Yang paling penting teman-teman komitmen ngebimbing. Saya siapin support sistemnya, Anda ngebimbing. Ngebimbingnya gimana, Kang? Udah daftar, ajarin dia masuk Sahara Academy, guys. Ini tolong mentor-mentor Sahara, tolong ajarin mitra-mitranya bisa akses Sahara Academy. Ya, tutorialnya dikasih, invite code-nya dikasih, ya, di link Zoom Sahara Academy-nya juga dipantau supaya dia ngikuti link Zoom Sahara Academy. Minimal Sahara Academy kelas 1, mereka harus nonton Zoom-nya supaya mereka tahu cara naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kita ini udah ada sekolahnya, orang-orang cuma masih fokus belajar rekrut-rekrut. Sahara itu udah diciptakan kelas-kelas trainingnya, sekolahnya udah diciptakan. Teman-teman tinggal fokus promosi, rekrut, masukin ke sekolah Sahara. Sampai dia lulus, sampai pintar. Tugas teman-teman pandu nih. Kayak orang tua wali kelas gitu ya. Ini anak saya ini masuk kelas nggak nih? Woi, kamu kenapa nggak masuk kelas? Malah bolos, marahin, masukin kelas lagi. Gitu tugas anak cuma gitu. Anda promosi, rekrut, masukin kelas. Kalau nggak masuk kelas, jewer, masukin kelas lagi. Gitu. Tugas anak tuh cuma itu. Jadi ketika teman-teman nanti lihat ada mitra-mitra SS Team misalnya ya, atau mitra-mitra yang udah ditinggal leader-leadernya orang tuanya mau daftar lagi, teman-teman terima aja, daftarin aja di Sahara asal dianya mau. Saya nggak mau maksa orang lain daftar di Sahara, tapi kalau yang mau boleh sekarang diterima aja. Terutama yang udah nggak ada mentornya, leadernya, yang masih mau berjuang di PT Base dan mau dimentorin sama kita. Paham di situ ya? Strategi pertama itu kita selamatin orang-orang yang masih punya harapan di PT Base. Nah, mau nggak mau emang harus daftar lagi kalau emang dia mau berjuang di PT Base di komunitas Sahara ya. Mau nggak mau karena kan pasti kan poin-poinnya masih kecil atau dia belum dapat poin, ya sudah daftar lagi aja daripada daftar di perusahaan baru belum tentu legalitasnya jelas. Ya lebih baik daftar lagi di PT Base, tinggal teman-teman semua mau nge-mentorin aja. Atau dia udah daftarnya udah 2 tahun yang lalu kan udah NA, ya udah sudah daftar lagi di Sahara. Sampai sini jelas nggak? Itu nggak untuk sekarang nggak melanggar kode etik, itu boleh. Kenapa? Karena founder-foundernya udah nggak ada, leadernya udah nggak ada. Dan juga semua itu strategi pertama. Jadi kita bantu mitra-mitra SS Team yang kehilangan induknya untuk daftar lagi di Sahara, silahkan dibolehkan. Terus yang kedua, nanti kita training insya Allah bulan depan karena akan ada marketing plan baru. Ya, siap-siap. Akan ada marketing plan baru. Mulai promosi, mulai ikhtiar sampai berhasil. Tiada hari tanpa promosi.